Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang warga masyarakat di video penjelasan mengenai poster infografis proses pengelolaan dan penjernihan air di Kelurahan Giripeni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfian Nur Prastyo, mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, yang saat ini sedang menjalankan program KKN PPM tahun 2021 di Pedukuhan Dobangsan dan Pedukuhan Kalikepek, Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kulon Progo, DI Yogyakarta. Jadi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai proses pengelolaan dan penjernihan air secara sederhana, khususnya dalam menerapkan teknik pemanenan air hujan atau PAH terpadu dengan sistem penjernihan air sederhana sebagai salah satu solusi penyediaan air di kala musim kemarau. Berikut merupakan infografis hasil output proker KKN saya yang dapat dilihat di IG Wates Tangguh ataupun di link Google Drive yang telah saya lampirkan. Di dalam poster ini saya menjelaskan beberapa hal, diantaranya yang pertama yaitu berbagai macam permasalahan utama dalam penyediaan air bersih di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu berbagai macam program pengelolaan air yang dapat diimplementasikan dan dapat dijalankan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu berbagai macam jenis sumber daya air yang ada di Indonesia. Dan yang keempat yaitu mengenai teknik pemanenan air hujan atau PAH. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu permasalahan utama dalam penyediaan dan pengelolaan air bersih di Indonesia. Terdapat berbagai macam permasalahan utama dalam penyediaan dan pengelolaan air bersih di Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama, jumlah air bersih yang tidak sebanding dengan kebutuhan dan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara terpadat nomor 4 memerlukan sumber daya baik itu sandang, pangan, papan maupun sumber daya air yang dalam jumlah yang besar dan banyak untuk kehidupan setiap penduduknya. Jumlah air bersih di Indonesia tidak sebanding dengan kebutuhan penduduk di mana sebagian besar masyarakat di Indonesia masih mengalami krisis akan air bersih. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu masalah pada tingkat pelayanan air bersih yang masih rendah. Di mana kita ketahui bersama PDAM sebagai produsen utama penyuplai air bersih belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh warga masyarakat, terutama yang berada di wilayah yang terpencil. Selain itu, sebagai kebutuhan primer, kadangkala dalam suatu waktu air yang berasal dari PDAM mengalami gangguan sehingga tidak mengalir, sehingga memaksa warga untuk mencari alternatif lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu permasalahan kualitas dan kuantitas air baku yang sangat fluktuatif pada musim penghujan. Curah hujan yang bervariasi di seluruh daerah di Indonesia, terutama di wilayah DI Yogyakarta, menyebabkan bencana seperti banjir, kemudian tanah longsor yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kualitas air tanah atau air sumur warga. Kemudian yang keempat yaitu permasalahan mengenai musim kemarau yang lebih panjang daripada musim penghujan di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian permasalahan yang kelima yaitu tidak meratanya curah hujan pada setiap daerah di Indonesia ketika musim penghujan. Masih terdapat permasalahan yang lain yaitu permasalahan yang keenam mengenai masalah teknologi yang masih belum memadai untuk digunakan dalam proses pengelolaan air baku. Diperlukan adanya inovasi di dalam penjernih air yang sederhana dan efektif sehingga dapat langsung diimplementasikan oleh masyarakat. Selanjutnya permasalahan yang ketujuh mengenai peningkatan perkembangan pembangunan di Indonesia yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, khususnya kualitas sumber daya air. Selanjutnya permasalahan yang ke-8 yaitu eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga mempengaruhi kondisi ekosistem dan juga siklus di lingkungan.
Permasalahan yang ke-9 yaitu permasalahan yang sering kita temui di kehidupan masyarakat, yaitu perubahan tata guna lahan atau hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman warga sehingga mengurangi daerah resapan air. Kemudian permasalahan lain yang sering ditemukan di kehidupan masyarakat yaitu pencemaran limbah hasil aktivitas manusia atau hasil kegiatan industri pada sumber air tanah. Limbah hasil industri seringkali langsung dibuang ke saluran irigasi atau sungai yang dapat menyebabkan tercemarnya sumber air tanah. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah permasalahan yang menurut saya paling utama, yaitu permasalahan mengenai tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang cenderung masih rendah. Oleh karena itu, perlu peningkatan rasa kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, terutama dalam hal konservasi air, agar sumber daya air dapat terus lestari hingga generasi berikutnya. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan mengenai jenis sumber daya air di Indonesia. Terdapat beberapa jenis sumber daya air yang dapat ditemukan di Indonesia, diantaranya yaitu air tanah, air hujan, air permukaan, air laut, dan mata air. Yang pertama yaitu air tanah. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah di dalam lapisan batuan yang memiliki celah di dalamnya. Air tanah ini memiliki kedalaman yang berbeda di antara satu tempat dan tempat lainnya. Selanjutnya yaitu air hujan. Air hujan merupakan uap air yang mengembun dan jatuh dari atmosfer bumi dengan segala bentuknya dalam rangkaian siklus hidrologi ataupun siklus air. Air hujan menjadi salah satu jenis air yang dapat dikonsumsi, namun harus melalui proses penyaringan dan desinfeksi terlebih dahulu. Selain itu, agar dapat digunakan, air hujan dapat ditampung jauh dari tempat yang kotor atau terkontaminasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu air permukaan, adalah sumber air yang mengalir di permukaan bumi. Pada umumnya air permukaan ini berbentuk sungai, irigasi ataupun danau, di mana air ini akan mendapat pengotoran selama pengalirannya, misalnya oleh lumpur, batang kayu, dan juga kotoran industri lainnya. Untuk itu, apabila air permukaan ini akan dikonsumsi, maka harus melewati proses pembersihan yang sempurna. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada air laut. Air laut adalah merupakan air yang bersifat asin karena mengandung garam NaCl dengan kadar garam yang cukup tinggi yaitu 3,5%, dan karena keadaan ini maka air laut tidak memenuhi syarat untuk diminum dan harus diproses dengan lebih lanjut agar dapat dikonsumsi. Kemudian yang terakhir yaitu mata air. Mata air merupakan air tanah yang muncul dengan sendirinya ke permukaan tanah dan hampir tidak dipengaruhi oleh musim. Mata air memiliki kualitas yang sama dengan air dalam atau air tanah. Pada umumnya, pengelolaan sumber daya air, khususnya air tanah, terpaku hanya satu sisi saja, yakni bagaimana cara memanfaatkan dan mendapat keuntungan dari adanya air. Namun, tidak dilupakan bahwa jika adanya keuntungan dalam suatu pemanfaatan, maka akan ada kerugian yang menyertainya. Untuk menyeimbangkan antara keuntungan dan kerugian, maka diperlukan 3 aspek penting yang harus dipenuhi, yaitu aspek pengelolaan. Terdapat 3 aspek dalam pengelolaan sumber daya air yang tidak boleh dilupakan, yakni yang pertama yaitu aspek pemanfaatan, kemudian aspek pelestarian, dan juga aspek pengendalian. 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya air. Yang pertama yaitu aspek pemanfaatan. Aspek pemanfaatan air adalah
suatu aspek di mana dalam memanfaatkan air untuk memenuhi kebutuhan manusia, kita harus sangat memperhatikan di mana air harus dimanfaatkan secara optimal dan efisien sehingga air tersebut tidak terbuang dengan sia-sia. Aspek ini biasanya menjadi aspek yang paling pertama dipikirkan oleh manusia terkait dengan adanya air. Namun setelah ketidakseimbangan terjadi antara kebutuhan dengan ketersediaan air, maka manusia mulai sadar atas aspek yang lain dan ternyata harus juga diperhatikan. Selain aspek pemanfaatan, harus kita sebagai warga masyarakat yang peduli akan lingkungan harus memperhatikan aspek lainnya, yaitu aspek pelestarian. Agar pemanfaatan sumber daya air yang bisa berkelanjutan, maka air perlu dijaga kelestariannya baik dari segi jumlah, kuantitas maupun mutunya kualitas. Selain itu, pelestarian dapat menjaga siklus hidrologi atau siklus air tetap berjalan sehingga air dapat terus tersedia. Pelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menjaga daerah tangkapan hujan di bagian hulu maupun daerah hilir sehingga perbedaan debit air saat musim kemarau dan musim penghujan tidaklah besar. Kemudian aspek yang tidak boleh dihilangkan yang ketiga yaitu aspek pengendalian. Selain memberikan manfaat, air ternyata juga punya daya rusak fisik maupun kimiawi yang diakibatkan karena ulah manusia. Oleh karena itu, dalam pengelolaan air tanah tidak boleh dilupakan pula mengenai aspek pengendalian terhadap daya rusak yang mana itu dapat berupa aspek pencemaran dan kontaminasi sumber daya air. Dalam pengelolaan sumber daya air, ketiga aspek penting tersebut harus menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Salah satu aspek saja yang terlupakan akan mengakibatkan tidak lestarinya pemanfaatan air dan bahkan akan membawa akibat yang buruk untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang padu antara masyarakat dengan pemerintah, serta pihak ketiga dalam hal ini adalah kalangan yang terpelajar dalam upaya proses pengelolaan sumber daya air. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu beberapa program yang pengelolaan air yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama yaitu memaksimalkan fungsi dari sungai dan saluran irigasi dalam pemenuhan kebutuhan air dalam bidang pertanian. Sering kita temui di masyarakat, fungsi dari sungai maupun irigasi belum mampu dimaksimalkan oleh masyarakat, sehingga dalam bidang pertanian belum maksimal penggunaannya bagi pengairan di pertanian. Kemudian yang kedua, dalam melakukan konservasi atau pemeliharaan sumber daya dapat dilakukan pemeliharaan sumber daya air baik itu air tanah, air permukaan, air hujan maupun sumber mata air sehingga sumber mata air tersebut dapat terus berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Selanjutnya yang ketiga, menerapkan prinsip hemat air dan daur ulang air dengan menerapkan teknik pencernaan air yang akan saya sampaikan. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan budidaya peduli dan sadar lingkungan di kalangan masyarakat, di mana masyarakat dapat saling mengingatkan dan saling memberitahu mengenai apa saja dampak lingkungan apabila tidak dipelihara dengan baik. Kemudian yang kelima, warga masyarakat dapat menerapkan teknik pemanenan air hujan atau PAH pada musim penghujan sebagai upaya penanggulangan dampak kekeringan pada musim kemarau. Nah, selanjutnya masuk kepada teknik penjernihan air. Seperti yang kita ketahui, air dan sanitasi merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Karena itu, jika kebutuhan tersebut belum tercukupi, maka dapat memberikan dampak yang besar dan terhadap kerawanan, kesehatan, maupun sosial dari masyarakat. Permasalahan yang timbul dan sering dijumpai bahwa kualitas air, tanah, maupun air sungai yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air minum yang sehat, bahkan di beberapa tempat bisa dikatakan tidak layak untuk dikonsumsi. Air yang tidak layak untuk dikonsumsi mempunyai standar persyaratan tertentu, yaitu persyaratan fisik, kemudian kimia, bakteriologis, dan radiologis, sehingga dalam proses penyediaan air bersih ini perlu dilakukan suatu upaya untuk mengurangi risiko negatif yang berdampak bagi kesehatan masyarakat melalui teknik penjernihan air. Cara penjernihan air perlu diketahui di dalam masyarakat karena sekarang semakin banyak sumber air yang tercemar limbah rumah tangga maupun limbah industri.
Cara pencernaan air dapat dilakukan baik secara alami maupun kimiawi. Teknik pencernaan air sederhana sangat mudah untuk diaplikasikan dan diimplementasikan di desa-desa karena bahan-bahannya dan alatnya sangat mudah untuk didapatkan. Bahan-bahan utamanya diantaranya yaitu batu, pasir, kerikil, arang tempurung kelapa, arang sekam, padi, tanah liat, ijuk, kaporit, kapur, tawas, biji kelor, dan lain-lain. Selanjutnya masuk kepada teknik pemanenan air hujan atau PAH yang terpadu dengan penjernihan air. Teknik pemanenan air hujan atau PAH sendiri adalah sebuah teknik pengumpulan dan penumpungan air hujan ke dalam tangki atau waduk. Air hujan dialirkan melalui pipa penghubung yang dipasang di atap-atap rumah menuju ke tempat penampungan di bawahnya. Sebelum masuk ke tangki penampungan air hujan disaring terlebih dahulu melalui tangki filter yang berisi potongan kaca, ijuk, arang tempurung, pasir, dan batu kerikil untuk menetralisir berbagai macam kotoran. Terdapat 4 komponen dasar yang harus ada pada sistem pemanenan air hujan, yaitu permukaan atap untuk menangkapkan air hujan, kemudian talang untuk alat penyaluran air hujan ke tempat penampungan, selanjutnya tabung atau tangki filter untuk menyaring kotoran, dan juga bak atau kolam untuk tempat penyimpanan air hujan. Untuk modul dalam penyaringan atau filtrasi air dengan metode saringan pasir cepat dapat diakses melalui link yang telah saya lampirkan di sini. Di mana dalam modul ini dijelaskan mengenai berbagai macam tahap yang di dalam pembuatan penyaringan filtrasi air dengan metode saringan pasir cepat. Di sini terdapat ada 2 teknik dalam pemanenan air hujan, di mana teknik ini dapat diimplementasikan di rumah-rumah warga. Kemudian masuk pada cara kerja PAH. Cara kerja PAH sendiri adalah air hujan yang tertangkap di atas rumah dialirkan melalui talang atau pipa menuju tabung atau tangki pengendapan dengan tujuan sebagai tempat penampungan sementara serta tempat untuk mengendapkan air hujan yang tertampung. Jadi air hujan yang dikumpulkan dari atap rumah itu tidak langsung disaring namun terlebih dahulu melalui proses pengendapan dan penampungan sementara. Selanjutnya melalui keran yang telah dimodifikasi, air hujan dialirkan sedikit demi sedikit ke dalam tabung atau tangki PAH yang dibagi menjadi beberapa partisi yang berisi berbagai macam media untuk menyaring air hujan dari berbagai kotoran. Benda-benda tersebut yang dapat digunakan sebagai partisi pada media penyaringan secara berurutan adalah potongan kaca, kemudian ijo, arang tempurung, pasir, dan batu kerikil. Setelah melewati partisi terakhir, air akan ditampung di bak penampungan, lalu air akan dialirkan ke bak pengambilan air. Bak pengambilan air ini sendiri memiliki lubang sebagai sirkulasi udara agar air dapat dipompa keluar dari bak dan dapat digunakan. Air yang dihasilkan melalui teknik pemanenan air hujan ini sendiri dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti pengairan, kemudian mencuci kendaraan, mencuci piring, mencuci baju, maupun menyiram tanaman. Namun perlu diperhatikan bahwa air hasil pemanenan air hujan belum layak untuk keperluan konsumsi. Hal ini disebabkan karena perlu adanya pengujian lebih lanjut di laboratorium, baik secara fisik, kimiawi, maupun bakteriologis, untuk memastikan bahwa air tidak berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam pembuatan infografis mengenai pengelolaan dan penjernihan sumber daya air di Kelurahan Giripeni. Kemudian jika ada pertanyaan dapat disampaikan ke nomor saya 087 738 377 981 melalui WA, dapat melalui WhatsApp maupun dapat melalui SMS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya ucapkan permohonan maaf. Terima kasih atas perhatian segenap warga masyarakat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.